Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang adaptasi ekologi. Nah, adaptasi ekologi ialah merupakan bagian dari seleksi alam atau proses yang dapat meningkatkan kemungkinan makhluk hidup bisa bertahan hidup dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, adaptasi ekologi ini merupakan suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi atau tingkah laku antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dengan lingkungan biotik maupun abiotik, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, macam-macam dari adaptasi ekologi itu ada 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh dalam jangka waktu yang lama melalui tahapan evolusi. Nah, adaptasi morfologi ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi terhadap jenis makanan, yang kedua adaptasi morfologi terhadap jenis habitat tempat hidup, dan yang ketiga yaitu adaptasi morfologi dalam mempertahankan dirinya. Adaptasi fisiologi yaitu usaha dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh terhadap lingkungan dengan melibatkan zat-zat kimia tertentu dalam proses metabolisme tubuhnya. Adaptasi fisiologi dibagi menjadi 2. Ada adaptasi fisiologi hewan dan manusia, dan ada adaptasi fisiologi tumbuhan. Adaptasi fisiologi hewan dan manusia yaitu pada enzim selulosa yang pada hewan herbivor. Adapun jumlah etrosit yang dimiliki pada manusia dan hewan yang menghisap darah. Contohnya yaitu dari adaptasi fisiologi hewan yaitu sapi yang memakan rumput. Rumput atau daun itu mengandung serat selulosa. Enzim selulosa tersebut diproduksi oleh mikroorganisme yang terdapat pada remun. Selanjutnya yang kedua ada adaptasi fisiologi tumbuhan, yaitu seperti tumbuhan yang mengeluarkan bau khas atau mengeluarkan nektar. Contohnya yaitu tumbuhan sepatu yang mengeluarkan nektar untuk menarik perhatian serangga. Nah, selanjutnya yaitu ada adaptasi tingkah laku. Adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan berupa mengubah tingkah laku atau perbuatan untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya seperti 1. Kemampuan mimikri pada bunglon, kedua, kemampuan hibernasi pada ikan atau ular, ketiga yaitu cicak yang memutuskan ekornya. Selanjutnya ada tingkat adaptasi. Tingkat adaptasi pada kelompok organisme tidak selalu sama. Ada yang beradaptasi secara menyebar atau divergen, ada juga yang secara bergelombol atau berkumpul, yaitu konvergen. Tingkat adaptasi secara menyebar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada adaptasi radiasi, di mana kelompok organisme dapat beradaptasi terhadap beberapa macam sifat lingkungan untuk berkelangsungan hidup. Contohnya burung fish yang terdapat di pulau dengan keadaan yang gersang dan terpencil, menyebabkan antar penghuni di dalam kepulauan tersebut terjadinya suatu kompetisi. Jadi si burung fish itu berkompetisi dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, ada adaptasi konvergen, di mana asal-usul makhluk hidup yang bervariasi pada dasarnya emang berbeda. Namun tempat hidup yang sama, maka adaptasi mereka akan mirip. Contohnya ikan hiu dan lumba-lumba, di mana mereka tidak memiliki suatu hubungan dalam spesies mereka. Tetapi karena lingkungan hidup mereka sama, tempat hidup mereka sama, menyebabkan mereka berkembang biak secara sama dan berbarengan. Selanjutnya ada tahapan adaptasi, dibagi menjadi 3. Yang pertama adaptasi aklimatisasi, di mana tumbuhan berusaha untuk mempertahankan hidup di tempat barunya, mengubah kemampuan fisiologis dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Yang kedua ada tahap naturalisasi. Tumbuhan telah hidup mampu menyesuaikan diri pada faktor lingkungannya, berusaha untuk menyesuaikan diri, proses adaptasinya yang bersifat positif.
Yang ketiga, ada tahap domestikasi, di mana tumbuhan sudah menyesuaikan diri pada lingkungannya dan sudah menjalankan kehidupannya dengan siklus yang baru. Selanjutnya kita membahas evolusi ekologi, di mana cabang ilmu yang mempelajari pemisahan volume dan terjadinya spesies baru, diartikan sebagai membuka golongan atau membuka lapisan, di mana ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama faktor dalam, yaitu mutasi gen dan rekombinasi gen. Yang kedua ada faktor luar, seleksi alam dan peran isolasi dalam pembentukan spesies yang baru. Selanjutnya ada jenis-jenis evolusi di dalam. Yang pertama, evolusi kosmik, di mana terjadi pada lingkungan makhluk tak hidup. Yang kedua, ada evolusi organik, terjadi pada lingkungan biotik, pada makhluk hidup ke generasi dan generasinya. Teori evolusi dibagi menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif yaitu makhluk hidup yang mampu bertahan hidup sehingga tidak akan punah. Sedangkan evolusi regresif yaitu makhluk hidup yang berubah atau berevolusi namun tidak dapat bertahan hidup sehingga punah. Selanjutnya ada teori evolusi landmark. Menurut teori ini, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang yang dari makhluk hidup sempurna dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Makhluk hidup akan beradaptasi dengan lingkungannya menggunakan organ tubuh. Organ tubuh yang sering digunakan lama-kelamaan akan berkembang menjadi lebih baik, sedangkan organ tubuh yang jarang digunakan lama-kelamaan fungsinya akan menghilang. Prinsip dari teori ini ialah selama dia masih hidup, maka sifatnya akan terus turun-temurun kepada anak-anaknya. Selanjutnya ada teori evolusi Darwin. Menurut teori ini, spesies yang hidup pada masa sekarang berasal dari makhluk hidup yang ada pada masa lampau. Evolusi terjadi karena adanya seleksi alam atau natural selection. Selanjutnya, bukti adanya evolusi ekologi. Yang pertama, bukti fosil. Yang kedua, ada bukti anatomi. Yang ketiga, ada bukti embriologi. Yang keempat, ada bukti biokimia. Dan yang kelima, ada bukti penyebaran geografik.